Pemirsa Suara Harapan, kembali lagi saya Yupiter Loenati. Di hari ini saya berada di Desa Nauunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa Nauunu. Bapak, selamat sore. Sore. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Ya, kita berjumpa lagi setelah part pertama di kantor desa. Siap, hormat. Terima kasih. Ya, Pak Desa. Siap. Di hari ini saya hadir di tengah-tengah masyarakat yang berada di Desa Nauunu. Siap. Karena ada informasi dari warga bahwa saudara-saudara kita yang mencintai merah putih, yang kemarin boleh eksodus dari negaranya, Siap. datang ke NKRI. Karena hanya merah putih, mereka boleh meninggalkan semua harta kekayaan yang ada di sana, datang ke Indonesia memulai hidup yang baru dari nol. Tetapi berdasarkan informasi yang saya peroleh, Pak Desa, bahwa saudara-saudara kita ini tidak mendapat bagian dari rumah yang dibangun oleh pemerintah pusat yang ternyata ada juga di Kecamatan Fatuleu. Siap. Apakah benar demikian, dan alasan-alasan apa saja sampai saudara-saudara kita tidak mendapat bagian bantuan 2.100 rumah mewah yang telah dibangun oleh pemerintah? Silakan memperkenalkan nama. Oke, baik ya, saya Kades Nauunu, nama lengkap saya Romo Suarez. Baik, kalau berkaitan dengan bantuan rumah yang dibangun di Burung Unta, di lokasi Burung Unta, dengan berjumlah 2.100 rumah. Setahu saya kebetulan itu dibagi dua dengan warga lokal yang ada di Fatuleu, ada di 3 desa, itu Camplong 2, ada Kuimasi, ada Oebola, sekitar 750 rumah, sedangkan sisa dari 1.000 lebih itu bagi warga ex tim-tim. Tentu. Jadi, sabar Pak Desa, ternyata rumah yang ada sana bukan murni hanya untuk saudara-saudara kita warga ex tim-tim. Ya, siap, tidak. 2.100 itu bagi dua. Bagi Sekian persennya untuk warga lokal yang notabene yang punya wilayah. Oke. Sehingga sekian 1.000 lebih itu untuk warga ex tim-tim. Oke. Bapak Desa punya ada beberapa warga yang ada di sini. Kalau berkaitan dengan itu, jujur bahwa kita kurang lebih 100 lebih kakak kita dari ada sekitar ada 7 RT di wilayah ini yang ada di Desa Nauunu, Kecamatan Fatuleu. Satu kakak pun tidak disentuh oleh rumah. Jadi atau bantuan rumah itu. Kepala keluarga pun tidak mendapat bagian. Siap, tidak. Wow. Silahkan Pak Desa. Jadi kalau kecewa, tentunya Wajar lah. kecewa. Selaku kepala desa juga sebagai orang sama-sama eksodus, kita jujur bahwa saya dari sana sih, dari Bili ke sini umur saya kelas 4 SD. Saya tidak terlalu merasakan gejolak itu, perjalanan itu ke sini, tapi saya mengakui bahwa itu semua karena cinta kita terhadap merah putih. Karena cinta itu sehingga kita boleh ada di tempat ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kekurangan yang ada, jujur kalau ada penyesalan tentunya ada. Walaupun Karena sudah di kepala desa. Iya, walaupun sudah posisi kepala desa. Karena kalau jadi kepala desa pasti saya seorang. Sedangkan saudara saya banyak, keluarga saya yang begini banyak. Dengan keterbatasan hidup yang kita lihat bersama,
Jangankan kita berbicara tentang rumah yang layak untuk dihuni, makan minum sehari-hari saja susah bagi mereka. Untuk memberikan anak ke pendidikan yang lebih layak pun itu saja susah untuk didapatkan. Saya pikir itu PR besar sih, PR besar bagi kita bersama. Kira-kira sejauh mana hati kita, mata kita melihat tentang pengorbanan yang sudah dilakukan oleh keluarga besar dan semua keluarga yang sudah melakukan eksodus ke tempat ini, khususnya ke Indonesia lah, begitu. Kita di sini dari 2007. Kita dari 2007, sejak kita pindah ke sini saya di meja SMA, di bangku SMA. Banyak hal saya alami sama-sama dengan keluarga di tempat ini. Hidup serba kekurangan, bukannya kita tidak mau untuk mencari hidup, mencari nafkah, tapi kita datang dengan orang tua, dengan keluarga yang begitu besar, banyak. Belum tentu kita pergi meninggalkan orang tua yang sudah umur lanjut seperti itu. Kembali lagi berkaitan dengan perhatian pemerintah yang cukup luar biasa sekali. Ada pembangunan rumah sekitar 2000 lebih. Yang kami kecewakan adalah kenapa dan kriterianya apa, kategorinya seperti apa yang harus dan berhak untuk mendapatkan rumah itu. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya dan masyarakat yang ada di tempat ini, khususnya bagi keluarga Extreme Team yang kurang lebih ada di sini sekitar kurang lebih 100 kakak. 100 kakak. Siap. Oh, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa mewakili saudara-saudara kita yang kurang lebih 100 kakak yang sama sekali tidak mendapat bagian dari kepedulian pemerintah pusat untuk saudara-saudara kita yang berada di desa Naun. Siap. Karena itu, Pak Desa, saya ingin perdalam lagi, Pak Desa. Siap. Teman saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, mereka posisi tinggal mereka itu apakah sudah menjadi milik pribadi atau seperti apa? Khususnya di desa Naun. Ya, sebelum kita pindah ke tempat ini di tahun 2005 itu keluarga besar, ada beberapa keluarga kita yang datang berkebun di tempat ini. Ada beberapa keluarga kita yang berkebun di tempat ini sehingga berkomunikasi baik dengan keluarga di tempat ini, keluarga lokal yang memberikan lahan untuk digarap. Karena komunikasi baik, saling ada hubungan, bahkan dianggap ke keluarga, sehingga keluarga di sini bersedia untuk memberikan lahan bagi keluarga besar, khususnya untuk Kabupaten Manatuto, Kecamatan Laklubar itu. Dari kita yang ada di sini satu kecamatan besarnya ini, ada yang bergabung mungkin dari kecamatan-kecamatan lain, tapi tidak terlalu banyak, yang mayoritasnya Kecamatan Laklubar itu. Sehingga di tahun 2006 pembangunan ini jalan, 2007 kita dipindahkan ke sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu status lahan yang dihuni, berkaitan dengan status lahan, awalnya kita setahu kita bahwa lahan ini pinjam diserahkan oleh keluarga besar yang ada di tempat ini untuk kita, menjadi milik dengan pribadi. kesepakatan per kakak itu memberikan biaya siri pinang itu sebagai tanda terima kasih ke keluarga ini dengan nominal 1 juta per kakak. Dalam perjalanan kita ketahui lagi bahwa lahan ini sudah diserahkan ke Naker Trans tahun 1996 itu sudah diserahkan ke Naker Trans untuk pembangunan transmigrasi pola ternak. Tapi setelah saya
coba setelah jadi kepala desa saya coba ikuti, memang itu pun program itu tidak jalan, tapi lahan ini sudah di HPL-kan. Sehingga di setiap pertemuan selalu saja yang dikeluhkan adalah status lahan ini. Status lahan ini yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, oleh warga yang ada di tempat ini. Jadi ya mungkin kita tetap berharap ke pemerintah pusat, melalui kabupaten, provinsi, dan pusat mungkin ada perhatian bagi kita di tempat ini. Kurang lebih sekitar yang kita tempati 50-an hektar ada. Ya. Oke, Pak Desa, kita telah mendengar yang telah diutarakan oleh Pak Desa. Terakhir Pak Desa, dengan mendengar kisah yang telah disampaikan, apa sih yang Pak Desa mau pesan kepada pihak-pihak yang tentunya berkompeten untuk dapat menolong saudara-saudara kita yang ada di tempat, yang pastinya harus ada keadilan dong. Siap. Selain dari itu, apa yang ingin Pak Desa perjuangkan mewakili mereka semua? Silakan. Jadi yang pertama sekali saya ingin menyampaikan hormat saya kepada para elit kita yang notabene dari Timur Leste, yang selalu berada di garda depan untuk memperjuangkan setiap kekurangan kita, keperluan kita. Harapan saya mewakili semua masyarakat yang ada di Desa Naunu, khususnya warga X yang ada di Desa Naunu. Jadilah orang tua yang baik bagi kami, jadilah orang tua yang pemberani, berani dalam hal memperjuangkan, berani juga dalam hal terbuka terhadap kami berkaitan dengan setiap pelayanan. Kurang lebihnya sedikit pun yang didapatkan lewat perjuangan yang Bapak mereka lakukan, keterbukaan itu yang kami perlukan, dan secara transparan disampaikan kepada kami. Kalau memang toh kami masih dianggap sebagai keluarga, sama-sama kita eksodus sejak tahun 99, kita merasa bahwa kita adalah satu, kita sama-sama karena untuk Merah Putih, apapun itu yang sudah diperjuangkan mari disampaikan, sehingga jangan sampai kami berpikir bahwa kami dianaktirikan oleh para elit kami. Mungkin itu. Kalau berkaitan dengan pesan saya bagi setiap elit yang ada di pusat, di provinsi maupun di pusat, para orang tua kami yang ada di pusat, kami tetap berharap status lahan kami menjadi harapan kami, sehingga di kemudian kami jangan lagi berpikir tentang 99, kami tidak lagi berpikir tentang eksodus, kami tidak menganggap diri kami pengungsi. Berikanlah tempat yang layak bagi kami, siapkan rumah yang layak bagi keluarga-keluarga ini, karena Merah Putih kita ada di tempat ini. Karena Merah Putih, sehingga sekalipun susah, sekalipun dengan penuh kekurangan, kami menerima itu. Perlu kami sampaikan bahwa kalau bukan karena cinta kami terhadap NKRI, tidak mungkin kami harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan kebun kopi saya, jujur, harus meninggalkan kebun tua saya, tapi itu karena Merah Putih. Cinta saya terhadap Merah Putih, sehingga saya sudah ada di tempat ini. Saya tidak menuntut untuk harus diberikan yang luar biasa bagi kami, tapi berikan juga hak kami sebagai warga Republik Indonesia yang betul-betul merasakan kemerdekaan itu, betul merasakan bahwa saya orang NKRI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik pemirsa, kita telah mendengar ungkapan hati yang disampaikan oleh Bapak Desa. Kurang lebih ada dua catatan. Yang pertama, mereka butuh keadilan, keberpihakan kepada mereka, saudara-saudara kita yang ada di sini, karena mereka mencintai NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meminta untuk para pihak
yang tentunya punya andil membantu mereka menyelesaikan problematika yang sementara ini mereka masih gumuli bersama. Diibaratkan mereka belum merdeka Siap. karena mereka masih hidup di bawah dari ketidakadilan yang sementara ini dimainkan oleh para oknum-oknum tertentu. Siap. Bayangkan dari 2.100 unit rumah, mereka juga bagian dari Kecamatan Fatuleu. Mereka ada 100 lebih kakak, tapi tidak mendapatkan hak yang sama seperti saudara-saudara lain. Karena itu, mari kita membuka hati kita, kita mencari solusi bagi saudara-saudara kita yang dalam tanda petik terintimidasi. Ini pesan dari hasil ngobrol pintar bersama dengan Suara Harapan. Tayang ini boleh dapat dilihat di media Suara Harapan, YouTube. Boleh dapat klik di www.majalahsuaraharapan.com, TikTok mediasuaraharapan.com, dan juga melalui Facebook dan juga melalui radio Suara Harapan. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih. Luangkan waktunya. Siap. Terima kasih banyak. Tidak bosan-bosan ya. Hormat. Kurang lebih 3 hari lalu kita masih ngopi. Siap. Tapi masih mau membuka diri. Terima kasih banyak, selalu mendengarkan juga keluhan kami. Ya, ya. Demikian, Tuhan memberkati Pak Desa. Amin. Tetap semangat, terus Pasti. kita Hormat. memperjuangkan Pasti. untuk Siap. keadilan bagi Pasti, saudara-saudara. pasti. Siap. Thank you Pak Desa. Terima kasih. Tetap terima semangat. kasih. Salam Pasti. hormat buat Hormat. saudara-saudara Terima kita. kasih.